jadwal pembayaran. Di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian, nanti misalnya kalian sudah buat video teman-teman ya. Google AdSense tadi kan aku udah bilang, kalau kita misal sudah mendapatkan minimal pembayaran 1,3 juta, oke, kita itu akan dibayar per bulan berikutnya. Di sini ada keterangannya teman-teman dari support.google.com. Kita baca bersama. Siklus pembayaran AdSense adalah bulanan. Estimasi penghasilan Anda akan dikumpulkan sepanjang 1 bulan. Ya, lalu pada awal bulan berikutnya, penghasilan Anda akan diselesaikan dan diposting ke saldo di dalaman transaksi di Google AdSense tadi yang aku kasih lihat tadi ya. Jika saldo Anda melebihi nilai minimumnya ini 1,3 juta guys, dan tidak ada memiliki penangguhan pembayaran, jadi nggak ada pelanggaran dari akun, nggak ada warning, nggak ada masalah tentang informasi akun bank dan lain-lainnya, udah oke, maka Anda akan menerima pembayaran antara tanggal 21 sampai 26 pada bulan tersebut. Perhatikan bahwa waktu penerimaan pembayaran sebenarnya adalah bergantung pada zona waktu. Apakah tanggal 21 jatuh pada 21 itu berakhir pada hari libur atau akhir pekan, dan metode pembayaran yang Anda pilih. Misalnya katakanlah estimasi penghasilan Anda terkumpul sepanjang bulan Juni. Mulai 3 Juli Anda akan melihat total penghasilan akhir dari tanggal 1 sampai 30 Juni. Ini estimasi teman-teman. Ini estimasi ya. Yang akan dikreditkan ke halaman transaksi. Biasanya ini sepanjang bulan Juni kita buat video itu uangnya baru masuk ke akun Google AdSense tuh kira-kira, ini estimasi ya. Ini estimasi 3 Juli. Tapi kenyataannya sih bisa sampai tanggal 10 sampai 15 sih. Ini estimasi aja. Oke. Terus kemudian Anda akan menerima pembayaran untuk penghasilan bulan Juni dan di kredit lainnya, total saldo bulan sebelumnya juga, yang akan dijadikan satu pembayaran sekaligus pada atau sekitar tanggal 21. Intinya jadi kita dibayarkan dari per tanggal 21 sampai 26. Makanya kemarin aku diberikan informasi dari Google AdSense itu tanggal 21 tuh dibayar, jadi sesuai ya. Tepat waktu ya tanggal 21 dan persis tanggal 21, karena 21 kemarin tuh 21 Mei itu kemarin hari mana tuh? Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa, di mana tuh belum enggak ada hari libur, itu hari weekdays atau hari kerja. Jadi kalian harus tahu tentang hari kerja juga, guys. Tanggal 21 hari kerja, makanya aku langsung pergi diproses dengan cepat. Dan di situ aku menggunakan bank BCA, teman-teman ya. Jadi tergantung juga banknya apa ya, guys ya. Kalau aku pakainya bank BCA ya. Jadi tanggal 21 langsung diproses. Lalu tanggal 22 Mei 22 Mei 2019 baru ditransfer ke mutasi bankku. Nah, begitu prosesnya ya. Jadi benar-benar ini gaji pertama gaji pertama YouTubeku yang pertama bulan Mei, tanggal 22 Mei udah masuk ke rekening, tanggal 21 Mei baru masuk ke Google AdSense. Jadi seperti itu teman-teman proses gajianku. Totalnya adalah 5.137.000 dari tanggal 1 November 2017 sampai tanggal 27 Mei 2019. Jadi gitu. Jadi yang pertama, kalau kalian YouTube nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat duit. Intinya jangan fokus ke uang dulu teman-teman, tapi fokus ke konten, fokus ke apa yang kamu suka, yang kamu akan buat di YouTube, biar kamu nggak bosan tentunya. Hasilannya YouTube kan dolar, jadi kamu harus cek juga dolar hari ini berapa. Jadi nggak tentu teman-teman. Misalnya dolar hari ini kadang-kadang 14.200, 14.300, 14.500. Kalau misalnya pas gajianmu tanggal 21 itu pas dolar lagi 4.600 misalnya teman-teman ya udah berarti kita untung teman-teman. Itu enaknya, sekali lagi aku bilangkan, itu enaknya bonusnya kalau kita ngupload sesuatu yang kita senangi, dapat duit juga, dan duitnya dolar lagi teman-teman ya. Gaji di YouTube tuh dolar ya teman-teman, bukan rupiah, tapi dari dolar di convert ke rupiah. Oke, di sini aku akan juga berbagi sedikit teman-teman tentang yang namanya analitik YouTube. Jadi di YouTube itu sebenarnya fiturnya lengkap teman-teman. Kita pokoknya buat akun YouTube teman-teman dan ngupload video di situ, video apapun itu. Kita bisa cek di situ semuanya teman-teman. Contoh lah ini aku buat ringkasan, ada ringkasan analitik untuk per bulan 1 April 2019 sampai bulan 30 April 2019 lalu teman-teman ya. Di sini totalnya ada total videoku ditonton berapa jam. Ada jumlah penayangan, durasi tonton rata-rata. Semakin besar penontonnya, semakin bagus teman-teman. Semakin besar penonton melihat atau menonton video kita, itu semakin bagus, dan efeknya adalah dolarnya, pendapatan kita harusnya semakin tinggi teman-teman. Oke, jadi di bulan 1 sampai 30 April gajiku tuh 27, masuknya uang tuh $277.09. Tinggal aja dikali katakanlah
0,09 dikali 14.200 jadinya 3.934.678. Tapi bergantung dolar hari itu teman-teman ya. Aku rata-ratakan aja semuanya per bulan itu 14.200 ya. Jadi kita dapatnya 3.930.000-an teman-teman di bulan April ini. Jadi seperti itu, kita juga bisa cek juga. Jadi semuanya analitik itu benar-benar terbuka dan bisa dianalisis teman-teman. Ini yang aku bilang tadi, algoritma YouTube-nya juga. Jadi kita harus belajar algoritma YouTube. Kita harus pintar-pintar menganalisis ini. Terus kita juga harus tahu apa aja. Jadi misalnya kita buat video yang A, misalnya video A ini nggak rame, kita harus cek teman-teman sekitar seminggu atau beberapa minggu gitu kita cek. Kalau misalnya nggak rame, kita buat tipe konten yang lain. Misalnya rame ya konsisten di situ ya. Tapi kamu harus paham tentang aturan-aturan YouTube. Misalnya kalian kena yang namanya strike, pelanggaran, kamu harus jangan dilanjut teman-teman, karena bahaya terhadap akun kamu. Jadi kamu harus paham tentang aturan-aturannya di YouTube. Jadi yang mau aku tekankan di sini adalah kita itu harus membuat video yang kita suka teman-teman. Jadi kita nggak merasa terbebani kalau misalnya kita lama-lama dari awal lama-lama nggak digaji. Karena aku sendiri baru 2 tahun digaji. Karena aku selalu konsisten, nggak nyerah, dan aku menyukai apa yang aku kerjakan di situ. Otomatis aku bawa enjoy aja teman-teman. Jadi kita, kalau kalian bisa yang pasti YouTube ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama, tapi jangan terlalu berharap juga teman. Nanti kalau misalnya kalian fokus di YouTube doang, tiba-tiba nggak ada duit kan juga nggak enak juga. Jadi kamu harus bisa, kalau bisa sih diimbangi sama main job kamu ya. Ini bisa dijadikan jadi side job sih buat awal. Tapi kalau kalian serius di awal dan yakin ya, dan nanti bisa konsisten sama apa yang kamu buat ya, kalau bisa sih intinya upload setiap hari kontenmu yang kamu senangi, dan kamu harus paham tentang algoritma YouTube dan analitiknya. YouTube itu tadi sebelum untuk mengklaim Google AdSense yang kita bisa tautkan atau kita bisa pasang ke metode pembayaran kita itu harus yang namanya klaim yang namanya surat ini teman-teman. Ini adalah PIN Google AdSense ya. PIN Google AdSense ini sama kayak PIN bank ya. Kalau kita belum punya PIN ini, kita belum bisa mendapatkan uang dari Google AdSense. Karena PIN ini harus kita konfirmasi ke halaman Google AdSense itu. Untuk dari YouTube itu verifikasi dan mengkonfirmasi PIN ini yang kita terima. Ini PIN-nya ini dikirimkan ke alamat rumah kita. Nanti kamu bisa cek juga di Google AdSense. Itu masukinnya di situ untuk mendapatkan PIN ini. Terus juga udah banyak juga video-video yang mengajarkan untuk mendapatkan PIN ini. Di sini aku punya dapat dua surat PIN. Sebenarnya ini PIN-nya sama teman-teman. Cuman aku waktu itu milihnya 2 kali, jadinya aku dapat 2 kali padahal isinya sama, PIN-nya sama gitu teman-teman di Google AdSense ini. Fungsi PIN ini untuk mengkonfirmasi kalau rekening kita tuh memang rekening asli kita teman-teman. Oke. Jadi kita harus tahu tentang PIN ini. Aku menjelaskannya secara random teman-teman, nggak secara berurut. Cuman intinya aku di sini berfokuskan terhadap gaji pertama. Aku cuma pengen ngasih tahu ke kalian, YouTube itu memang benar-benar terbuka gaji dan memang masuk ke rekening bank. Aku sebenarnya masih nggak percaya sih teman-teman. Cuman aku pengen ngasih tahu ke kalian aja sih, intinya di YouTube itu bisa menghasilkan duit. Dan tapi ingat, kita juga boleh juga berfokus pada uang teman-teman. Yang penting kita konsisten buat video, kita suka sama video yang kita buat. Contoh kamu misalnya suka olahraga apa aja, kalian masukkan di video kamu. Atau kalian suka vlog, masukkan. Atau kalian suka video masak, kalian buat video masak. Kalian suka video makan, buat video masak. Kalian suka main game kayak seperti saya, masukkan ke YouTube. Kalian suka apa lagi? Kalian suka make up, kalian buat video make up yang berkaitan dengan make up. Kalian suka apa aja lah yang kalian suka intinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian buat sesuatu yang kalian sukai dan kalian konsisten di situ. Jadi misalnya konsisten tuh jangan besok misalnya aku game tiba-tiba berubah jadi apa gitu. Susah teman-teman. Karena kita harus fokus dulu sama satu kategori ya, katakanlah kategori ya. Kalau misalnya udah sukses, udah banyak feedback, udah banyak penonton, udah banyak subscriber, udah banyak udah banyak penonton lah gitu ya. Kita bisa pelan-pelan move ke hal lain teman-teman. Jadi kita harus paham itu yang namanya tadi algoritma teman-teman. Karena kita harus bisa tahu tentang algoritma, analisisnya. Jadi kita benar-benar buat video tuh nggak ngasal sih. Karena dari aku awal, kenapa aku bisa sampai 2 tahun? Karena aku awalnya ngasal teman-teman. Tapi di situ aku belajar dari kesalahan pelan-pelan, belajar dari teman-teman YouTube yang lain, belajar dari tutorial teman-teman YouTube yang lain yang udah ada. Dan kalian harus, kalau misalnya kalian nanti mau nge-YouTube, kalian pastikan harus belajar dulu teman-teman tentang tutorial-tutorial. Itu udah ada di upload di YouTube juga, kalian bisa cek.
Dan di YouTube ini juga enaknya apa ya? Semua informasi itu dicari di YouTube teman-teman. Jadi era sekarang siapa sih yang nggak tahu YouTube teman-teman? Kita cari video di YouTube semuanya enak lah, maksudnya di YouTube semuanya ada dan lengkap gitu lah. Jadi ya kalau bisa sih saranku kalau misalkan kalian memang suka apa ya eksis ya, daripada kalian cuma ngupload di Instagram doang, di Facebook yang nggak menghasilkan uang, kalian bisa coba di YouTube gitu, nggak ada salahnya juga teman-teman. Jadi kita harus berkreasi setiap hari dan nggak boleh nyerah sih intinya teman-teman. Kalian harus punya komunitas juga yang mendukung kamu YouTube, teman-teman kamu, atau misalnya kolaborasi sama siapapun itu gitu. Kalau misalnya video ini tembus sampai berapa ya, tembus sampai 100.000 views dalam waktu 1 bulan, aku akan lanjut ke konten video gaji keduaku. Tapi kalau misalnya bisa tembus viewsnya 100.000 views dalam waktu 1 bulan, aku akan bikin video gaji kedua YouTube. Pasti kalian penasaran kan gaji keduanya berapa. Tapi kalau jumlah penontonnya atau viewsnya tembus 100.000 ya. Oke teman-teman, kira-kira gitu aja sih informasi yang aku bisa share teman-teman. Di sini aku share-nya memang agak random teman-teman, karena aku memang nggak bisa jelasin satu-satu, karena banyak banget sih sebenarnya cara-caranya dari awal YouTube sampai benar-benar bisa dapat tuh banyak banget. Yang pasti aku juga udah ngasih tahu kalian. Intinya di video ini aku pengen menjelaskan kalau tadi YouTube itu benar-benar bisa diuangkan dan enaknya digajinya dolar, terus kita bisa kerjakan sesuatu yang apa yang kita senangi asal itu sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan YouTube yang udah ada. Contohnya kita nggak boleh ngupload video yang telanjang, itu nggak boleh, itu pasti otomatis dicekal sama YouTube dan sebagainya, sebagai macamnya itulah, nggak boleh sara segala macam ya kan. Terus ya gitulah pokoknya video-video kayak gitu kalian juga bisa cek di tutorial di YouTube yang lain karena di situ udah banyak banget yang menjelaskan tentang hal itu teman-teman ya. Oke, thank you yang udah nonton teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini tinggalkan like, share, dan di komen teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau misalnya kalian pingin nanya-nanya tentang apa ya yang berkaitan tentang gaji YouTube, langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, thank you yang udah nonton, bye bye.